40% masyarakat Indonesia mendadak miskin jika angka garis kemiskinan diubah mengikuti standar Bank Dunia. Mana yang lebih logis, versi Bank Dunia atau miskin versi pemerintah? Kita akan bahas. Begini datanya saudara ya. Untuk kategori miskin, kita lihat terlebih dahulu dari sisi sebelah kiri, garis kemiskinan versi Bank Dunia ya. Pengeluarannya berapa sih untuk sehari? Seseorang dikatakan miskin versi dunia dan juga di Indonesia. Jadi yang pertama di dunia adalah seorang mengeluarkan angkanya adalah kurang lebih 3,2 dolar Amerika per hari, atau ya kalau kita pakai kurs rupiah sekitar 14.800, kurang lebih nilainya adalah 47.350 rupiah dalam sehari. Nilai ini yang direkomendasikan Bank Dunia ke Indonesia, sebab angka miskin versi pemerintah dianggap sudah jadul atau kurang relevan. Gimana sih versi Indonesia? Ada datanya sebelah sini saudara ya. Garis kemiskinan versi Indonesia adalah Rp17.851 per hari. Seseorang dikatakan miskin ketika pengeluarannya adalah nilainya 17.000 per hari. Angka ini kami ambil dari angka garis kemiskinan di BPS. Sederhananya saudara, kalau pengeluaran Anda Rp18.000 saja sudah tidak termasuk dalam kategori kelas miskin. Merespon masukan Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pada dasarnya Indonesia ini menyambut baik berbagai usulan Bank Dunia. Tetapi jika kita menggunakan garis pengeluaran 3 dolar per hari, maka 40% masyarakat Indonesia mendadak miskin. Perlu dicatat juga saudara, Indonesia sudah memakai standar kemiskinan dengan pengeluaran 1,9 dolar Amerika per hari ini sejak tahun 2011. Ini artinya sudah dipakai lebih dari 10 tahun. Apa yang akan terjadi saudara jika Indonesia mengikuti standar garis kemiskinan dari Bank Dunia? Dan berikut kata ekonom Bima Yudhistira. Kita menggunakan standar yang dipakai oleh Bank Dunia karena memang merepresentasikan bahwa selama ini ada kelas menengah rentan yang jumlahnya 115 juta orang itu tidak diklasifikasikan sebagai orang miskin dengan klasifikasi BPS yang ada. Tapi ketika dimasukkan ke dalam data Bank Dunia, maka dia akan masuk dalam kategori orang miskin. Nah, implikasinya apa? Pertanyaannya, pemerintah siap tidak dengan kategorisasi versi Bank Dunia? Maka bansos harus mencakup orang yang tadinya tidak dikategorikan miskin, itu masuk ke dalam bagian dari penerima bantuan sosial. Artinya pemerintah butuh anggaran yang jauh lebih banyak untuk mengurangi angka kemiskinan. Tapi kita harus mengakui, memang jumlah orang miskin di Indonesia itu cukup banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya, mau nggak pemerintah mengakui dengan standar bahwa akan ada 40% orang miskin di Indonesia itu di tahun politik? Tentunya tidak populis, karena ini dianggap bahwa indikator kesejahteraan kurang begitu bagus, terutama di era Pak Presiden Joko Widodo. Nah, jadi ini pertimbangannya sebenarnya lebih ke arah politik anggaran dan juga momentum untuk mengakui bahwa jumlah orang miskin di Indonesia memang masih membutuhkan banyak sekali bantuan yang selama ini dengan standar yang existing atau standar yang ada, mereka tereksklud atau tidak dimasuk dalam kategori penerima bantuan dari pemerintah.